Kekristenan itu bukan agama. Maka itu ketika kita menjadi Kristen, Tuhan tidak berkeinginan sama sekali kita hanya pintar beragama. Artinya pintar beribadah. Tidak. Kita menjadi Kristen karena Dia ingin supaya kita bisa mewakili dirinya kepada dunia, kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, hal yang menyedihkan ya, hal yang menyedihkan. Kalau kita mau jujur, 90% lebih orang Kristen itu susah sekali untuk menyatakan Yesus. Coba renungkan, iya atau tidak? 90% lebih. Buktinya saja, berapa banyak orang Kristen yang kita temui, begitu ketemu orang yang belum tahu siapa Yesus, orang itu sulit untuk ngomong. Tapi yang kurang ajar kalau ngomongin orang, pinternya luar biasa. Kira-kira iya atau tidak? Kalau kita suruh ngomongin Tuhan Yesus, susahnya luar biasa. Tapi kalau suruh ngomongin orang, hebat sekali. Kenapa bisa begitu? Karena kita belum tahu hukum kasih ini. Ya, agama selalu tuntutannya pada aturan, pada hukum, pada perintah. Maka itu orang beragama paling pintar berdebat, paling pintar. Tapi begitu menyatakan kebenaran, orang itu nggak bisa lagi. Maka itu hari ini kita mau belajar untuk mengenal isi hati Tuhan kita, supaya setiap hari dalam kehidupan kita, orang-orang yang kita temui itu bisa mengenal siapa Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mulai dengan membaca satu ayat ini. Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 22 dan 23. Sudah, saya akan bacakan. Dan sesudah berkata demikian, berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, saudara, kalau saya lihat sepintas, semua kita yang kumpul saat ini adalah orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, mari kita lihat dari ayat ini, apa yang harus terjadi. Ya, perhatikan apa yang harus terjadi kepada orang Kristen yang sudah terima Roh Kudus. Maaf, selama ini kita hanya dengar kalau kita sudah terima Roh Kudus, seringkali gereja hanya menekankan soal bahasa rohnya. Apalagi ketika berapa kali dalam berapa gereja kita menemukan pemimpin pujian, pemimpin doa, saudara, mari kita berbahasa roh bersama-sama. Sebetulnya itu salah. Berbahasa roh itu nggak perlu bersama-sama, sebab itu bahasa doa. Nah, saya pelajari mengapa ada berapa gereja menekankan itu, ternyata ada konsep yang salah. Artinya makin banyak kita berbahasa roh dan kita berbahasa roh bareng-bareng, sepertinya kita jadi makin sakti. Enggak, saudara, enggak jadi dukun nanti itu. Nah, ini yang kita mau pelajari. Begitu Tuhan Yesus berkata, terimalah Roh Kudus, berarti terima atau tidak? Jawab, terima atau tidak? Terima, karena Dia yang mengatakan. Nah, yang pertama kita harus tahu, apa bukti orang Kristen itu terima Roh Kudus. Ya, jangan lihat di Kisah Rasul dulu, itu kelanjutan. Tapi gereja harus melihat di kejadian ini, karena ini yang pertama kali Tuhan Yesus katakan apa orang menerima Roh Kudus, ini pertama kali. Karena sebelumnya itu Tuhan Yesus tidak pernah bilang soal Roh Kudus. Nah, ini terjadi setelah Dia bangkit. Nah, begitu pula setelah Dia naik ke surga, maka terjadi di Kisah Rasul. Dan itu betul, bahasa roh tandanya. Tapi gereja-gereja karismatik Pentakosta tidak menekankan yang pertama ini, tapi menekankan yang di Kisah Rasul. Tidak salah. Tapi bagaimana ada yang kedua kalau nggak ada yang pertama? Betul nggak? Bagaimana ada kelanjutan kalau nggak ada yang pertama? Awalnya itu. Nah, disinilah kita menemukan awal atau permulaan. Pertama kali Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada gerejanya, terimalah Roh Kudus. Berarti terima atau tidak? Terima, karena Dia mengatakan. Nah, lihat ayat 23. Ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Begitu berkata terimalah Roh Kudus, langsung kalimatnya sambung. Jikalau kamu bagaimana? Ayo baca Alkitab saudara. Jikalau kamu bagaimana?
mengampuni apanya orang? Dosa orang, maka dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa, teruskan. Menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya bagaimana? Tetap ada. Saudara, saya berani mengatakan hanya 0,00 sekian persen gereja di Indonesia yang pernah atau berani mengkhotbahkan ayat ini. Coba jujur saja, 5 tahun terakhir saudara menjadi Kristen dan rajin ke gereja. Ya, ingat-ingat ya, 5 tahun terakhir. Berapa kali saudara pernah dengar khotbah ayat ini? Kalau per bulan pasti sering, saya nggak tanya itu. Ayo, jujur, jangan mati aja jawabnya. 5 tahun terakhir saudara rajin ke gereja, berapa kali pernah dengar khotbah ayat ini, ada pendeta khotbah ayat ini? Ngerti pertanyaan ini saudara? Menurut saudara sering atau jarang? Atau tidak pernah? Yang mana yuk? Saya tambahkan lagi yang ketiga. Sering, jarang atau tidak pernah? Nah, padahal ini yang penting saudara. Mengapa gereja hampir tidak pernah, kalau saya nggak berkata jarang, mengkhotbahkan ayat ini? Karena sulit diterima. Kenapa? Sebab semua orang beragama, agama apa saja, selalu punya konsep siapa yang bisa mengampuni dosa. Nah, itu agama. Tapi yang benar, justru begitu kita percaya Tuhan Yesus, kita bertobat, kita dibaptis, lalu terima Roh Kudus, maka saudara dan saya harus mengerjakan ini. Pernah nggak saudara sadar bahwa kita punya kuasa mengampuni dosa orang? Ayo jujur, siapa yang pernah percaya dan pernah tahu ada ayat seperti ini? Saudara mungkin pikir, wih, siapa aku? Itu kan cuma Tuhan bisa ngampuni dosa orang. Nah, yang lebih celaka lagi, boro-boro ngampuni orang, dosa kok banyak. Nah, betul tidak? Ayo jujur saudara, ayat ini luar biasa. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, maka dosanya diampuni. Kira-kira iya atau tidak? Oke, kita lihat. Selama saudara memperhatikan kehidupan Tuhan Yesus, perbuatan apa yang dikerjakan Tuhan Yesus yang selalu membuat orang Farisi, imam-imam ahli Taurat itu marah? Waktu Yesus ngapain? Hai, siapa yang ingat? Cepat. Waktu Yesus ngapain? Membuat orang Farisi itu marah, ahli Taurat itu marah. Iya, itu dia. Nah, tiap kali dia mengampuni dosa orang, maka ributlah tokoh-tokoh agama itu. Sampai suatu kali saya berpikir begini, Tuhan, kenapa sih Tuhan tuh bisa cari gara-gara? Kalau memang Tuhan Yesus sudah tahu bahwa orang-orang Farisi, tokoh-tokoh agama, ahli-ahli Taurat itu nggak suka kalau Tuhan Yesus mengampuni dosa orang, saya berkata gini, mbok yao bahasa Jawa, kalau mengampuni orang tunggu mereka pergi dulu. Ngerti nggak pemikiran itu, saudara? Daripada ribut terus. Sepertinya dia malah sengaja. Ternyata tidak. Ini yang harus gereja buat. Masih ingat Tuhan Yesus berkata di Yohanes 14 ayat yang ke-12, barang siapa percaya kepadaku, dia juga akan melakukan apa yang aku kerjakan, bahkan lebih besar daripada itu. Nah, sekarang percaya nggak? Kalau dia ngampuni dosa, maka kita harus ngampuni dosa orang. Saudara, ini yang gereja nggak pernah bahas. Dan ini yang menyebabkan orang-orang di sekitar kita nggak tertarik untuk percaya Yesus. Karena kita cuma pintar nyatakan agama. Nah, lebih celakanya lagi, justru yang kedua yang kita sering buat. Coba baca yang kedua itu apa? Masih ayat 23 tadi. Setelah jikalau kamu ngampuni dosa orang, dosa diampuni. Yang kedua bunyi apa? Jikalau, ayo cepat baca. Jikalau apa? Menyatakan dosa orang, maka, nah, apa kalimat lain menyatakan dosa orang? Ini kejahatan kita harus bertobat hari ini. Saudara, orang Kristen, saya nggak berkata kita, karena saya tidak melakukan lagi. Saya berkata orang Kristen seringkali pasang stempel ke orang lain. Ngerti maksudnya? Betul tidak? Coba jawab. Orang Kristen, saya nggak berkata kita, ya saya berkata saudara, karena saya sudah tidak melakukan itu lagi. Kita salah dalam konsep ayat ini, sehingga begitu banyak orang Kristen pasang stempel dalam hidup orang lain. Buktinya apa? Contohnya apa? Ayo, apa itu hanya pasang stempel untuk orang lain? Cepat. Apa itu pasang stempel untuk orang lain? Bukan mencari kesalahan, beda. Menyalahkan, ya, ngecap, ya, bentuknya kayak apa? Contoh konkretnya, ayo. Nggak usah jauh-jauh, suami istri aja, ayo. Ya, menyalahkan, bentuknya bukan nyalakan, enggak.
Ya, dia memang pemarah. Kita berkata, oh, dasar kamu. Nah, betul enggak? Itulah stempel.